Fajar Bahrudin Ahmad, wartawan Tribun Jateng. Saat ini saya sedang berada di Kota Tegal, Jawa Tengah. Saya persis berada di Jalan Salak, Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Dan tidak jauh dari gang ini, sekitar 100 meter, itu ada rumah seorang nenek Bungkus Hayatun yang baru saja digusur, dan nenek tersebut diusir dari rumah tersebut. Nah, kita akan mencoba menelusuri bagaimana penggusuran itu terjadi dan kasusnya seperti apa. Mari ikuti saya, terima kasih. Di belakang ini merupakan bekas rumah dari nenek Hayatun yang sekarang tinggal puing-puing saja dan dipasangi oleh pagar seng. Luas rumah yang dimiliki oleh nenek Hayatun ini 180 meter persegi, sekarang sudah rata, dan kita akan mencoba langsung bertanya dengan nenek Hayatun bagaimana ceritanya dan sejak kapan dia menempati rumah tersebut dan kenapa harus lalu pindah. Mari ikuti saya terus. Saya sedang berada di rumah pengungsian nenek Gus Hayatun, seorang nenek yang terusir dan tergusur dari rumahnya. Nanti kita akan berbincang mengenai kronologis bagaimana nenek tersebut terusir, dan di dalam juga ada ketua tim pendampingan hukum dari nenek Gus Hayatun. Sekaligus kita akan gali apa pendampingan hukum yang akan dilakukan. Halo Bu Gus Hayatun. Ibu bisa diceritakan Bu, itu kronologis Ibu bersama saudara-saudara Ibu diusir dari rumah itu bagaimana? Dari tahun 2021, Ibu sebelum mendapatkan somasi, Ibu sudah sering didatangi LSM beberapa kali, tapi Ibu selalu mempertahankan. Akhirnya Ibu waktu itu dipanggil di balai kota, waktu lurahnya Pak siapa itu ya, Pak Arif. Dari 2021 itu Pak Arif entah menang ini gimana, akhirnya nggak sampai Ibu terusir dari situ. Terus setelah kejadian itu Pak Arif tahu ke rumah, terus ngomong, kok kejadian kayak gini nggak laporan sama lurah, sama Pak Lurah. Harusnya kan RT-nya itu ya yang lapor ke sana, tuh enggak. Sudah diem. Lama-kelamaan datang lagi yang namanya Cepri sama kawan-kawannya selalu menekan Ibu. Tapi Ibu selalu mempertahankan. Terus Ibu pokoknya bilang gini, kalau memang Ibu mau terusir dari sini silahkan. Asal usulnya rumah, Ibu kembali ke rumah. Terus kalau enggak ya Ibu enggak mungkin keluar dari rumah sini. Terus Ibu bilang lagi, coba tolong pertemukan Ibu sama yang punya tanah sama yang mau membeli. Tolong pertemukan dengan secara baik-baik. Ibu di sini rela, ibarat kata Ibu keluar dari rumah ini, tapi dengan satu syarat, asal usulnya rumah ya rumah. Sedangkan binatang aja ada rumahnya, apalagi Ibu. Udah. Pertama kali Ibu ditawarin berapa, 30 juta. Ibu sampai bilang, untuk apa uang 30 juta? Lebih baik Ibu tak sodakan di masjid kalau memang itu memaksa. Terus dia lama-lama nggak ke rumah Ibu lagi. Setelah tahun berapa lagi datang lagi, ya memaksa Ibu, pokoknya orang banyak. Pokoknya Ibu tak hadapi dengan sendirinya. Setelah itu datang lagi, itu ada somasi. Setelah ada somasi, Ibu tak biarkan. Tapi setelah Ibu tak biarkan,
tak lihatkan sama orang yang ngerti, oh ini cuman seperti kertakan gitu lah. Akhirnya ibu diem saja. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai sekarang 4 kali apa. Nah itu somasi itu tahu-taunya hari Selasa menerima somasi itu, hari Rebunya langsung dibongkar-bongkar. Nah ibu sampai minta tolong kalau memang rumah mau dibongkar, ibu kasih kesempatan 1 minggu untuk bebenah. Jawabannya apa? Ibu mau minta berapa menit? Mau minta berapa detik? Akhirnya ibu kan ngomong, punya perasaan apa Anda situ berpendidikan, sedang ibu nggak berpendidikan tapi punya etika. Terus setelah itu ibu ke depan bilang, tolong ibu pertemukan dengan Babinsa. Terus Babinsanya keluar dari rumah makan itu, Wendy's depan. Setelah keluar ibu ngomong, Pak gimana ini, sedangkan Papa kan sebagai pengaman, tapi kok kejadian kayak gini cuma ditinggal pergi. Akhirnya yang maju Cepri. Lah itu Cepri maju, bilangnya itu ya tadi mau minta berapa menit Bu? Oh silakan. Ibu minta 1 minggu untuk bebenah. Setelah itu langsung dia ndak ngasih komen apa-apa, pergi nyuruh pegawai-pegawainya bongkar di tembok belakang, di sumur sama kolam, dirubuhkan. Terus setelah itu gendeng ibu masih di dalam rumah, bekakas aja masih di rumah semua. Berarti ibu situasi masih di rumah semua. Langsung dilempar-lemparkan. Iya. Lah ini nanti ini barang lain lagi, barang pas dilempar-lemparkan ibu sampai bilang gini, kok seperti binatang aja ya, ibarat kata orang punya peri kemanusiaan kayak nggak punya peri kemanusiaan. Malah di depan banyak Satpol PP, banyak ya di situ barangkali ada dari kepolisian, ada apa, cuman yang Pak Intel ya barangkali itu. Setelah ibu kepolisian tahu sih, terus sudah kayak gitu udah ibu diem aja. Terus ibu kalau mau pindah nanti tak bantuin, nggak usah ya, nggak ridho, nggak ikhlas aku dibantuin. Sengaja Satpol PP kesini cuman mau mengangkati barang ibu. Terus ibu bilang, lah situ ngusir ibu, apa sudah mempersiapkan rumah untuk ibu? Diem. Ya udah ibu mau pindah kemana? Sudah mempersiapkan apa belum? Ibu sampai bilang kayak gitu. Ternyata dia diem saja. Ya mau kemana itu sudah ada truk. Oh udah, kalau memang kayak gitu ibu tidak ingin dibantu oleh siapapun, biar nanti ibu panggil keponakan ibu untuk suruh mengangkat ini barang-barang. Sesudah itu lampu masih jam berapa sudah diputusin semua, listrik dipotong semua. Udah akhirnya berantakan semuanya. Barang-barang masih gendeng sudah diturun-turunkan semua. Tuh jadinya. Lah ibu mau minta tolong sama siapa lagi? Udah ibu tuh cuman diam. Malah temannya ibu yang jadi saksi yang namanya Yuni waktu itu di situ kejadian, pas di situ. Malah dia yang teriak-teriak, Mbak Atun kenapa? Kayak gue diem saja. Terus ibu pikirannya enggak karuan, akhirnya cuma duduk diem. Akhirnya dia orang-orang Sulana itu malah senang-senang di Sate Wendy, makan-makan di situ. Coba bagi perasaannya di mana waktu itu seandainya kejadian itu terjadi pada keluarganya dia. Makanya ibu kalau mengingat yang seperti itu ya ibu menangis. Sedangkan ibu sampai bilang gini, ibu usaha di sini itu bukan ibu sendiri, untuk keluarga beradik. Tapi dia padahal yang mau tahu, ibarat kata tahu keadaannya ibu, tapi dia memang nggak punya perasaan sama sekali. Karena ibu kalau ditanya nih masalah itu nggak tahan, sakit rasanya. Kasus yang menimpa Bu Kus Hayatun ini hampir mirip dengan cerita Nenek Elina yang terjadi di Surabaya. Rumahnya digusur, diusir tanpa melalui putusan pengadilan.
Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Fajar Bahmi Ahmad. Saat ini saya masih ada di Kota Tegal, Jawa Tengah. Nah, kita masih mencoba mendalami kisah dari seorang nenek berusia 65 tahun, Bukus Hayatun, yang harus diusir dan rumahnya digusur tanpa putusan pengadilan. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang mengaku memiliki tanah dengan membawa sertifikat tanah. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan ketua tim pendampingan hukum Bukus Hayatun dengan Profesor Hamidah Abdurrahman. Ibu, bagaimana Ibu pendampingan hukum yang sudah dilakukan terhadap Bukus Hayatun ini? Ya, kita mencoba untuk yang pertama sudah kita lakukan yaitu melaporkan ke kepolisian. Ya, karena ini sudah jelas merupakan tindak pidana. Cuman sayangnya itu kalau mungkin ada kasus lain di tempat lain yang gimana begitu cepat sekali ditangani. Nah, saat ini Polres Kota Tegal sedang mendalami kasus ini dan sudah memeriksa lebih kurang 11 orang saksi, tetapi belum selesai. Ya, kita berharap bahwa proses peradilan, proses laporan kami di kepolisian ini segera mendapatkan tindak lanjut dari kepolisian, ya, karena sudah jelas kan ini ada korban seperti itu. Nah, yang kedua kita juga akan melakukan gugatan perdata nanti melalui perbuatan melawan hukum, ya, karena di sini kita melihat bahwa ada kejanggalan. Yang pertama tadi pengakuan Bukus Hayatun hari Selasa dapat somasi, kok hari Rabu lagi udah membongkar. Nah, yang sangat kami sayangkan adalah adanya keterlibatan ASN, pejabat wilayah di sana. Yang kalau mereka bilang bahwa mereka datang itu karena untuk mengawasi, wah itu menurut saya sebuah kebohongan publik. Ya, karena mereka datang itu pasti atas permintaan, atas undangan, ya. Kemudian pasti ada motif tertentu. Dan Bukus Hayatun juga sebelumnya sudah dihubungi oleh mereka dengan penawaran-penawaran tertentu. Nah, cuman sayangnya di sini kepala daerah dalam hal ini wali kota kurang sensitif, ya, kurang sensitif terhadap korban yang sudah kehilangan harta bendanya ini. Ya, mungkin berbeda di wilayah lain yang dimana kepala daerahnya turun langsung menangani. Nah, kalau di sini menurut saya sensitifnya lemah sekali, gitu, lemah sekali. Dan bahkan pejabat ASN yang terlibat dalam kasus ini malah dapat promosi, misalnya seperti itu. Ya, ini sangat kita sayangkan. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan oleh inspektorat, tetapi inspektorat ini ibarat kalau saya bilang secara hukum itu supaya ada hanya formalitas, ya, dan yang diperiksa hanya pejabat saja, sedangkan Bukus Hayatun tidak diperiksa, tidak mendengar dia kasus ini. Nah, itu artinya apa? Bahwa pejabat-pejabat ini kelihatannya tutup mata tutup telinga gitu terhadap penderitaan rakyat yang nyata-nyata ada gitu, ya, nyata-nyata ada gitu. Nah, kemudian kami juga akan menelusuri juga tentang tiba-tiba munculnya sertifikat itu. Artinya sertifikat itu kan tidak muncul begitu saja, pasti ada proses. Nah, kita akan lihat nanti siapa notarisnya, ya, kemudian bagaimana di BPN. Nah, nanti kami juga berharap bahwa Ketua DPRD misalnya bisa melakukan sebuah audiensi gitu, ya, memfasilitasi audiensi di mana kita bisa hadir bersama-sama untuk membuka kasus ini. Ya, dari mana tiba-tiba muncul sertifikat, ya, siapa notaris yang memprosesnya gitu. Padahal kenyataannya sampai tahun 2021 ya tadi ya masih membayar pajak misalnya seperti itu. Nah, kita akan coba membantu, ya, meskipun mungkin saat ini Bukus Hayatun masih belum bisa mendapatkan kembali rumahnya gitu, tetapi kami tidak akan berhenti sampai di sini. Tentu kita akan terus melakukan upaya-upaya, misalnya melalui gugatan PMK atau juga mungkin melalui audiensi dengan DPRD, dan juga ada gugatan-gugatan secara khusus nanti yang kami tujukan kepada kepala daerah. Bu Hamidah, apakah ada dugaan adanya mafia tanah dalam kasus Bukus Hayatun? Iya, kalau saya melihat tiba-tiba muncul itu pasti itu, ya, pasti ada. Dan selama ini kelihatannya kan orang menganggap remeh hal tersebut, ya, artinya tidak peduli gitu, ya. Tapi kita melihat tiba-tiba rumah yang ditempati orang, dan ini bisa saja menimpa Bukus Hayatun lainnya gitu. Orang yang menempati rumah turun-temurun, ya, sudah berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba ada orang datang bawa sertifikat gitu. Lalu dia diusir, lalu dibongkar seperti ini, kan sangat ironis, ya, di Kota Tegal ini. Ibu, kalau dalam proses
penerbitan sertifikat ini biasanya melibatkan kelurahan dan mungkin BPN juga. Iya pasti itu ya. Jadi nanti dari kelurahan, kemudian kecamatan, notaris, sampai ke BPN, tentu kita akan telusuri semua itu. Kalau dalam tagihan SPPT yang tiba-tiba berubah dari Bu Aisyah kemudian jadi Pak Agus, itu iya. bagaimana itu Bu? Ya karena Gimana? ada bukti sertifikat kan begitu. Nah padahal sertifikat ini belum tentu benarnya kan gitu. Karena Bu Khusyatun merasa tidak pernah menjual atau menghibahkan atau memindahkan alas haknya. Kan nggak ada itu gitu. Nah sehingga ya memang harus kita telusuri lebih lanjut. Nah, terkait laporan ke Polres Tegal Kota ini, apa itu Bu pasal yang dilaporkan itu? Pembongkaran paksa ya. Pembongkaran paksa. Nah, upaya-upaya untuk mengembalikan hak-hak Bu Kus Hayatun ini nanti apa saja Bu Ya, langkah-langkahnya? proses peradilan pidana itu memang agak lama dan memakan waktu begitu. Nah, sehingga ya kita berharap nanti Polres akan segera untuk menaikkan kasus ini dalam proses penyidikan, kemudian ada tersangkanya, ya, kemudian nah itu proses peradilan akan berlangsung dan di sana kita akan melihat itu secara pidana ya, secara pidana. Nah, secara perdata perbuatan melawan hukum dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh pelaku ya, di mana hak-hak dari Bu Khusyatun itu telah dilanggar. Seperti itu. Berbeda dengan cerita Nenek Elina di Surabaya itu kan ada pemerintah kota yang ikut turun membantu ya. Nah ini kalau di Kota Tegal bagaimana Bu? Nah ini ya kelihatannya Pak Wali belum tersentuh nih ya. Pak Wali Kota ini belum tersentuh hatinya gitu. Sehingga dia hanya wait and see saja begitu. Nah yang kita curigai adalah karena ini ada keterlibatan pejabat wilayah ASN gitu. Nah, apakah dalam rangka melindungi itu gitu, dan inspektorat juga tadi sudah saya katakan bahwa pemeriksaannya hanya formalitas saja gitu ya. Formalitas lalu tiba-tiba mengeluarkan putusan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik atau gitu. Nah, ini kan aneh menurut saya karena dalam pemeriksaan itu tidak melibatkan korban. Gitu. Jadi yang diperiksa cuma ASN lah. Kalau saya seorang ASN dituduh melakukan sesuatu yang diperiksa cuma saya, ya pastilah saya akan membela diri gitu. Bahwa kehadiran saya di sana itu hanya monitoring misalnya. Nah, tetapi kan kita harus melihat persoalan-persoalan sebelum pembongkaran itu. Tadi Bu Khusyatun sudah cerita pernah dihubungi dan seterusnya. Itulah itu tidak menjadi objek dari pemeriksaan. Sehingga menurut saya pemeriksaan dilakukan oleh inspektorat itu hanya main-main aja sih gitu ya, hanya sekedar memenuhi bahwa harus diperiksa seperti itu. Tapi substansinya sebenarnya tidak ada. Udah Mas, udah. Ya, Tribuners, tadi baru saja kita mengobrol dengan Prof. Hamidah Abdurrahman, tim pendamping hukum dari Nenek Kus Hayatun yang mengalami ketidakadilan ya, rumahnya digusur dan beliau diusir secara paksa tanpa putusan pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.